ketika selesai i'tidal kemudian kita mau mengerjakan sujud, itu bagaimana? Wad'ur rukbataini tsummal yadaini tsummal wajhi indal hawili sujud wa aksa dzalika inda rafi minas sujud. Jadi ketika sudah posisi i'tidal kemudian kita mau sujud, itu sunnahnya yang pertama kali mendarat itu adalah dua lutut. Lututnya dulu. Wad'ur rukbataini. Ketika lutut sudah mendarat kemudian tsummal yadaini, kemudian kedua tangan. Baru summal wajhi, kemudian baru muka. Jadi lutut, kemudian tangan, kemudian muka. Tapi mungkin sebagian orang yang sedang sakit dia ada yang mendahulukan tangannya. Ya, ini kalau memang dia tidak bisa lutut dulu ya boleh. Maksudnya ini sunnahnya seperti itu. Ya, dalam keadaan normal tidak ada uzur, sunnahnya itu ketika mau sujud dari i'tidal itu yang pertama kali turun itu lutut, kemudian tangan, kemudian muka, wajah. Tapi kalau berdiri nanti dari sujud ke berdiri itu sebaliknya, muka dulu, kemudian tangan, kemudian lutut yang terakhir. Jadi kebalikan. Jadi kalau sujudnya itu yang pertama kali turun itu lutut, tapi nanti ketika berdiri dari sujud yang terakhir itu nanti lutut, ya. Ini urutannya seperti itu. Wa hadza indal jumhur ghairul malikiyah. Dan semua ini ulama fikih mengatakan seperti itu kecuali dalam mazhab Maliki, ya. Jadi memang dalam mazhab ini sebenarnya itu memberikan kemudahan kepada kita. Hanya saja kita kalau belajar mazhab ini jangan sepenggal-sepenggal. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i ya udah kita pelajari dalam mazhab Syafi'i semuanya tuntas. Jangan sampai wudunya pakai Syafi'i tapi batalnya pakai Maliki misalnya. Ini gak nyambung, ya. Jadi harus total. Kalau kita mengikut Syafi'i ya Syafi'i. Kita pelajari dari toharohnya bagaimana, yang menjadi najis bagaimana, kemudian membatalkan bagaimana. Kita pelajari semuanya. Kalau di Indonesia ini sudah umum sebenarnya. Semuanya adalah menggunakan mazhab Syafi'i. Termasuk di Malaysia, kemudian di Thailand, di Patani itu juga sama mazhab Syafi'i rata-rata di sana, ya. Nah ini ketika posisi dari i'tidal menuju ke sujud. Hayatus sujud al-ukhra. Kemudian ada tambahan ketika sedang sujud, tambahannya wa tawjihul asabi' mazmumatan maksyufatan nahwal qiblah bittifaqil madzhab. Kemudian ketika sujud juga posisi jari ini posisinya menghadap kiblat, ya, bukan miring tapi menghadap kiblat. Wa wad'ul yadaini hadzwal muqabil mankibain fi asna'i sujud. Kemudian posisi kedua tangan sejajar dengan pundak. Wa tafarruqah biqadri shibrin bainal qadamain wa rukbatain wal fakhdain inda Syafi'iyah. Kemudian jarak antara kaki kanan dan kiri, jarak antara paha, kemudian jarak antara kedua lutut itu shibrin, qadru shibrin, sekitar 1 jengkal. Sebagaimana ketika berdiri, ya, berdiri kemarin antara kaki kanan dan kiri itu kira-kira satu jengkal, tidak terlalu mepet, juga tidak terlalu lebar. Demikian juga ketika sujud posisinya juga seperti itu. Nah ini sunnahnya dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu. Kemudian kenapa kok posisi jari itu menghadap kiblat? Tentunya ada hikmah di situ. Wal hikmah min dhammi asabi'il yadain huwa at-tawajjuh nahwal qiblah li syarafiha. Jadi posisi jari tadi ketika sujud itu menghadap kiblat karena kiblat ini adalah posisi arah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna fi sujud tanzilur rahmah. Lebih-lebih ketika sujud ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat katanya. Maka tadi wajar kalau Nabi menyampaikan aqrabu ma yakunul abdu li rabbi wa wasajid faksiru ad-du'a. Karena memang ketika sujud ini posisi seorang hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sujud ini diupayakan ya posisinya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kalau seandainya kita sholatnya ini sendiri misalnya, itu manfaatkan untuk menambah dengan doa-doa. Ya, doa-doa yang baik itu adalah doa yang ada dalam Al-Qur'an atau doa dalam hadis atau yang biasa disebut dengan doa mangkul, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah
dan juga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu yang disunnahkan ketika mengerjakan sujud dan menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya muba'adatur rajuli batnahu an fakhdhaihi wa mirfaqaihi an jambaihi wa dhira'aihi anil ardi fi sujudi fi ghairi zahmah wa tafriqihi baina rukbatayhi wa rijlaihi. Kemudian masih dalam keadaan sujud, ketika sujud ini kalau laki-laki muba'adatur rajuli batnahu. Jadi muba'adatur rajuli batnahu an fakhdhaihi. Pahanya ketika sujud itu direnggangkan dari perut, ya. Jadi direnggangkan dari perut. Wa mirfaqai an jambaihi. Kemudian kedua sikunya juga direnggangkan dari lambung. Wa dhira'aihi anil ardi fi sujudi fi ghairi zahmatin. Kemudian lengannya juga itu dijauhkan, ya. Wa dhira'aihi anil ardi fi sujudi fi ghairi zahmatin. Dari tanah ketika dalam keadaan tidak berdesak-desakan. Jadi yang sempurna itu dalam keadaan yang memang kita longgar posisi softnya ini, maka itu antara paha dengan perut itu dijauhkan, kemudian antara lambung dengan kedua siku juga direnggangkan. Ini dalam keadaan kalau barisan softnya ini tidak terlalu berdesak-desakan. Kan kadang ada sholat karena penuh jamaahnya sehingga kita ketika sujud itu nggak bisa sempurna posisinya karena antara kanan dan kirinya itu terlalu sempit, ya. Nah ini sunnahnya itu direnggangkan kalau laki-laki. Amal mar'ah, tapi kalau perempuan fatadhummu batnuha ila fakhdhaiha. Kalau perempuan ditempelkan, ya, antara perut sama paha nempel. Wa fi jami' ahwaliha, termasuk dalam keadaan-keadaan ruku tadi itu semuanya berbalik dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Li'annahu astarlaha, karena posisi itu lebih menutup aurat daripada perempuan itu. Nah, termasuk nanti dalam bab azan sama qomat itu kalau laki-laki ketika dia mau mengerjakan sholat, walaupun sholatnya itu sholat sendirian munfarid, itu bagi laki-laki tetap disunahkan azan, tetap disunahkan iqomah juga. Jadi azan sama iqomah itu disunahkan bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan itu hanya iqomahnya saja, dan itu pun suaranya tidak boleh keras-keras. Ya, inilah kenapa hikmah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kenapa sholat Jumat itu tidak diwajibkan bagi perempuan. Karena memang perempuan ini ya tadi itu supaya menjaga daripada auratnya supaya tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Maka bagi perempuan juga sebenarnya tidak dianjurkan untuk ke masjid, kecuali yang memang perempuan-perempuan yang memang sudah tidak menarik bagi laki-laki, ya itu disunahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih muda kemudian cantik yang rentan menimbulkan fitnah, kegaduhan bagi laki-laki, ini justru malah bisa menjadi makruh bahkan sampai haram, ya. Makanya itu hikmah kenapa perempuan ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, karena bisa menimbulkan kegaduhan. Termasuk ketika posisi ruku sama sujud itu benar-benar rapat posisinya supaya tidak menimbulkan fitnah dan lebih memberikan keamanan bagi perempuan dari auratnya. Ya ini.